Saya akan menelisiknya eksklusif. Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Gitu. Apakah nomor 1, nomor 2 itu soal nanti. Kan Pak Erlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil. Karena ada aspirasinya Mas Jo, di tempatnya, di rumahnya tidak ada tempat, ini ada rumah baru. Gitu. Tapi ketika kita masuk dalam sebuah rumah yang baru, tidak jual kontrak. Jangan mau menjadi pemilik. Ya, bersama-sama dulu, baru menjadi pemilik, kira-kira begitu. Dan saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Benarkah ada terjadi perebutan calon-calon yang saat survei menempati posisi puncak? Saya mewawancarai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Pak Nurdin, sehat selalu? Alhamdulillah, sehat. Jadi gimana cerita bisa ada pernyataan? Saya bacakan nih Pak ya. Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Apakah nomor 1 atau nomor 2 itu soal nanti. Ini mau merebut Ganjar Pranowo ke Golkar. Jadi ini bukan soal rebut-merebut. Bukan, oke. Saya katakan bahwa komunikasi politik itu penting, sangat penting dalam sebuah perebutan kekuasaan. Oleh karena itu Golkar tidak mungkin berjalan sendiri. Nah, ketika kita bicara demokrasi, di era multipartai, maka tidak ada partai yang bisa berjalan sendiri. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa ini harus bekerja sama, bergotong royong, jadi wajar-wajar saja. Nah, ini saya sebutkan ya, apa yang disebutkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, yang menyebutkan bahwa Anda sudah berkali-kali membujuk Ganjar Pranowo. Ini saya sebutkan, apa yang ditawarkan oleh salah satu elit Golkar tersebut, yakni Pak Nurdin Halid, barangkali menggambarkan keputusasaannya setelah berulang kali membujuk Ganjar Pranowo. Benar demikian? Itu pernyataan daripada Bung Hasto yang tidak faktual. Tidak faktual, artinya tidak benar? Tidak benar. Dan tidak sesuai dengan kenyataan. Serta menurut saya mungkin kebakaran jenggot karena tiba-tiba... Jadi maksudnya nggak pernah membujuk sekalipun gitu? Sama sekali belum pernah. Tapi jadi sudah pernah ngobrol nggak sih dengan Ganjar Pranowo? Saya belum pernah. Tapi kalau Ketua Umum tentu kan sebagai Menko Perekonomian, Pak Ganjar sebagai Gubernur, tentu ada komunikasi pembangunan, komunikasi kemasyarakatan, komunikasi politik saya nggak tahu. Tapi secara umum bahwa dari Partai Golkar ke Ganjar Pranowo belum pernah bicara apapun itu terkait dengan politik. Ini firm ya? Belum pernah dan tidak pernah kita membujuk Ganjar untuk menjadi calon. Pertanyaannya ketika kemudian ditanggapi oleh Sekjen PDI Perjuangan, itu kaget dong Pak Nurdin. Yang kaget siapa? Saya tuh Mas Hasto. Pak Nurdin. Oh, saya nggak kaget sama sekali. Saya sudah duga itu. Oh, sudah duga. Kenapa sudah duga? Saya sudah duga akan pasti ada reaksi dari kawan-kawan saya di PD Perjuangan. Biasa aja. Dan itu bagus sebetulnya, bagus. Ketika kita memperbincangkan pemimpin dari sejak dini, sejak awal, sebenarnya demokrasi kita sehat itu. Sehat. Asal jangan kita menyentuh secara personal. Itu yang tidak benar. Oke. Tapi ada pertanyaan nih Pak Nurdin, kenapa sih Ganjar Pranowo kan masih ada lain? Kalau Pak Prabowo ya udah punya partai sendiri, kan masih ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil. Kenapa nggak disinggung-singgung tuh yang dua? Karena kebetulan sekali yang hadir pada saat itu Ketua Ganjaris, namanya Mas Jo. Oke. Jadi kalau yang nanti hadir relawan Anies misalnya bisa sebut Anies Baswedan. Kalau yang nanti misalnya pendukung Ridwan Kamil bisa disebut nanti Ridwan Kamil, begitu? Tidak begitu, Mas Aliman, gini. Sebetulnya di dalam komunikasi politik ya itu ada dua menurut saya. Ada komunikasi politik secara vertikal, yaitu internal partai, struktur partai. Ada komunikasi politik secara horizontal, informal. Nah, diskusi DPR itu adalah saya kategorikan komunikasi horizontal, informal. Oleh karena itu sebetulnya tidak perlu kebakaran jenggot daripada para pemerhati atau para politisi terhadap statement saya. So itu adalah komunikasi politik horizontal secara informal. Iya, saya ingin tanya pribadi Pak Nurdin. Sekali lagi pribadi Pak Nurdin. Mengajak Ganjar Pranowo itu hal yang serius, hal yang mungkin, atau hal yang ya hanya gurauan, remeh-temeh aja? Secara pribadi saya super serius. Super serius? Secara pribadi saya super serius. Kenapa? Karena saya melihat figur Erlangga itu memiliki kapabilitas, dan akuntabilitas. Buktinya sebagai Menko Perekonomian mampu menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan oleh Bapak Presiden di tengah-tengah pandemi. Alhamdulillah, kita bersyukur semuanya, Mas Liman, ekonomi kita tidak terlalu terpuruk. Punya pengalaman. Beliau sebagai pernah menjadi anggota DPR, pimpinan komisi, dan berhasil.
ketua umum partai. Pak Ganjar adalah seorang gubernur yang di mata saya adalah berhasil. Kemudian seorang gubernur juga yang merakyat. Jadi kalau ada pilihan, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, yang mana dipilih? Ini secara pribadi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Golkar adalah ini mencari wakil. Jawabannya gampang kok Pak Nurdin. Nggak perlu retorika ini. Ini bukan retorika. Jadi Golkar mencari wakil. Ya, kenapa? Karena capresnya sudah ada, yaitu Pak Erlangga. Kecuali Pak Erlangga nanti yang merubah dirinya, itu urusan Pak Erlangga. Tapi itu harus merubah melalui Rapimnas. Nah, kenapa saya tidak menyebut Pak Anies? Karena saya yakin Pak Anies itu calon presiden, bukan calon wakil presiden. Itu keyakinan saya. Ridwan Kamil? Menurut Ridwan Kamil, menurut saya beliau akan konsentrasi Jawa Barat. Karena kan Ganjar Pranowo paling tinggi, masa calon wakil presiden? Apakah mungkin secara logika elektoral kayaknya susah untuk kemudian dibayangkan? Hasil survei itu hanya untuk dasar memetakan pemenangan. Dasar untuk kita mengambil sebuah keputusan. Tapi tidak mutlak. Siapa survei tertinggi, kemudian itu yang menjadi nomor satu, itu tidak mutlak. Tidak ada jaminan bahwa secara logika kan pasti akan menempati. Kalau saatnya tidak diambil oleh yang satu, akan diambil yang lain. Karena punya magnet yang kuat untuk menang. Logika politik belum tentu bisa mempengaruhi daripada rakyat. Tapi logika rakyat pasti bisa mempengaruhi logika politik. Jadi kalau saya simpulkan begini, kenapa mengambil Ganjar Pranowo? Karena bisa disandingkan dengan capresnya. Capresnya adalah Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Wakilnya adalah Ganjar Pranowo. Kenapa nggak ambil Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan menurut Golkar pasti capres, bukan cawapres. Bukan menurut Golkar, menurut Nurdin Halid. Oh iya, menurut Nurdin Halid. Ya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Tapi mungkin nggak calon presiden Partai Golkar itu bukan dari ketua umumnya, mungkin berubah, mungkin nanti Ganjar Pranowo bisa. Kalau hari ini tidak mungkin. Kalau hari ini. Kenapa? Karena sudah diputuskan secara konstitusional dan itu final. Dan saya yakin beliau akan realistis. Politik itu kan tidak ada yang pasti. Politik itu tidak ada yang permanen gitu. Politik itu adalah kepentingan. Tetapi idealisme saya, kepentingan adalah kepentingan bangsa dan negara. Dan saya yakin Pak Erlangga juga akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Kepentingan untuk kemanfaatan masyarakat banyak, itu yang kemudian harus diperjuangkan. Terakhir, betul. Pak Nurdin, kalau kita bicara soal tahun politik, biasanya setahun sebelumnya, 2023. Tapi sekarang kayaknya terlalu kentara untuk kita tidak bisa mengingkari bahwa ini sudah masuk tahun politik. Terlalu dini nggak sih? Ya, menurut saya itu adalah sangat bagus untuk demokrasi. Kenapa? Ada ruang yang cukup, ada waktu yang cukup untuk rakyat menilai daripada figur-figur. Yang kedua, itu mengurangi polarisasi. Yang ketiga adalah mengurangi orang-orang bertanya-tanya terus. Dan sudah bertanya-tanya, banyak orang bertanya-tanya seperti itu. Itulah supaya untuk menjawab itu, supaya jangan rakyat bingung, jangan rakyat banyak bertanya-tanya. Tetapkanlah sekarang, misalnya gabungan partai ini karena harus 20% mencalonkan Pak Anies. Gabungan partai ini mencalonkan Pak Prabowo misalnya gitu. Nah, Golkar, Pak Erlangga dengan Pak Ganjar misalnya gitu. Dan semua sekali lagi politik adalah kepentingan, tapi kepentingan yang ditujukan untuk masyarakat banyak. Tentu itu yang harus dijaga dan harus dikawal. Terima kasih Pak Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih. Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Anda menilai bahwa tawaran Golkar itu serius ya? Kalau melihat posisi Nurdin Halid, politisi senior, orang penting, wakil ketua, saya kira ini bukan soal candaan biasa di warung kopi. Saya akan menelisiknya eksklusif